Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Suherman saja. Dalam video kali ini kita akan mencoba jalur lingkar utara Brebes Tegal ini. Ini hampir 90% sudah selesai ya. Kita coba jalannya, kita belok ke arah kiri. Nah, ini memang belum diresmikan ya, karena ada pelarangan mudik. Jadi masih terbatas, ini hanya mobil-mobil kecil dan kendaraan roda 2 yang bisa masuk. Mobil roda 4 ya masih mobil kecil yang bisa masuk, mobil besar belum bisa masuk. Nah, jalan lingkar Brebes Tegal ini sepanjang 17,4 km itu nantinya diharapkan akan memperlancar arus lalu lintas dari Brebes ke Tegal dan sebaliknya dari Tegal ke Brebes ya. Apalagi ke depan kedua wilayah itu akan dijadikan kawasan industri di jalur pantai utara barat Jawa Tengah. Nah, ini di depan nampaknya ada penyekatan jalan ya, mungkin sengaja biar mobil besar belum bisa masuk, hanya mobil kecil aja yang bisa masuk. Nah, ini ada penyekatan jalan sengaja. Mungkinan ini kalau jalan sudah hampir selesai nampaknya nih, cuma mungkin sengaja biar tidak ada mobil besar yang lewat. Ini hanya mobil pribadi aja nih, sejenis ini sedan atau minibus yang bisa masuk. Kalau roda 2 banyak sekali ya yang sudah boleh masuk. Kalau truk ini nggak bisa masuk, bus nggak bisa masuk. Ini ya, ini sempit sekali ya, mobil pribadi bisa masuk ini teman-teman. Ini yang saya sukai, ini jalannya masih baru jadi halus sekali teman-teman. Ini jalan paling halus ini se-Brebes ini, karena baru juga ya. Ini pemandangannya juga indah sekali. Sengaja kita percepat ini jalannya karena panjang sekali, ini 17,4 km ini dari Brebes sampai ke Tegal ya. Nah, menjelang difungsikannya jalan lingkar utara atau Jalingkut Brebes Tegal ini, Pemkab Brebes akan berupaya melakukan penataan di wilayah perkotaan. Ini dilansir dari harian online radartegal.com ya. Dipublikasikan pada 7 Maret 2021. Ini saya baca, bahkan kantor pelayanan terpadu atau KPT ya sebagai pusat pemerintahan akan mulai dibangun tahun ini dan terintegrasi dengan Jalingkut. Jadi kantor Pemkab ya, kantor bupati akan dipindahkan ke daerah Jalingkut ini. Sekda Kabupaten Brebes Joko Gunawan mengatakan rencana penataan wilayah perkotaan tersebut tidak lain terkait Jalingkut yang sebentar lagi diresmikan. Pusat pemerintahan juga akan bergeser ke KPT yang berada di Desa Pagejugan Brebes. Brebes ya, akan dipindah ke Pagejugan. Nah, ini flyover ini banyak yang jualan. Ini flyover apa namanya ini? Nah, katanya kantor pelayanan terpadu Brebes akan dipindahkan ke daerah Pagejugan. Nah, ini banyak yang berjualan ini ya daerah sini ya. Ini enak sekali ini pemandangannya nih dari atas flyover ini. Ini banyak yang jualan ini sini ya. Apalagi kalau waktu bulan puasa banyak yang ngabuburit di sini. Nah, ini enak sekali nih jalannya nih, pemandangannya nih. Nah, kita lanjut ini informasinya. Jadi kantor pelayanan terpadu akan dipindahkan ke Desa Pagejugan Brebes ya. Nah, kantor ini nantinya akan terhubung dengan Jalingkut dan
di persimpangan Pagecukan akan dibuat sebagai pintu masuk, dan di situ kita akan melakukan penataan, ungkap Sekda Brebes ya. Menurut Pak Sekda, penataan kota akan dibarengi dengan pelayanan atau pelaksanaan event-event yang bisa menunjang perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan acara Car Free Day atau CFD ya, yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kecil untuk berjualan. Kawasan perkotaan nantinya tidak akan dilewati kendaraan-kendaraan besar seperti saat ini ya, banyak truk-truk tronton lewat ke kota. Nah, nanti akan dialihkan ke jalur lingkar utara ini, jadi tidak ada kendaraan besar yang masuk ke kota Brebes. Nanti kendaraan besar akan dialihkan ke tol dan Jalingkut. Nah, akan dialihkan ke sini nantinya, truk-truk besarnya, truk gandengan akan ke sini dan ke tol, baik itu kendaraan dari arah barat atau akan dialihkan ke Jalingkut Bangsri, Bulakamba, dan dari arah timur ke Jalingkut Tegal Sari, Kota Tegal. Nanti akan nyambung ke jalan ini Jalingkut Brebes Tegal. Nah, dengan penataan itu, kata Pak Sekda, pihaknya akan memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM untuk menggairahkan roda ekonomi di Brebes. Adanya jalan tol dan Jalingkut Brebes Tegal ini juga akan mempermudah Pemkab Brebes untuk melaksanakan penataan kota. Nah, ini di depan ada ini jalan menuju sebelah kiri saya ini menuju Parin ya. Parin itu pantai Randu sangat indah. Ini miliknya objek wisata Kabupaten Brebes ya. Ini di depan kita ini sepanjang jalan banyak ditanam mangrove ya. Ini bagus sekali nih. Kiri kanan banyak mangrove ya, penahan abrasi air laut. Ini bagus sekali nih teman-teman pemandangannya di Jalingkut Brebes Tegal ini. Banyak mangrove ya, banyak hutan mangrove, bahkan ada objek wisatanya ini di Brebes. Banyak hutan mangrove, bagus sekali nih. Ini pemandangan buat yang lewat Jalingkut Brebes Tegal ini. Ini hutan mangrove ya, kiri kanan ada hutan mangrove. Kita lanjut informasinya dari Pemkab Brebes ya, yang nanti akan menata kota ya, perkotaan Brebes ya. Yang awal penataan katanya akan melakukan pelebaran jalan menuju wilayah perkotaan. Nah, ini akan jadi pintu masuk ke kawasan perkotaan. Nah, di sini ada penyempitan jalan lagi, bukan penyempitan jalan ya, sengaja biar penyekatan jalan ya, maksudnya untuk sengaja biar kendaraan besar tidak bisa masuk ini. Nah, ini adanya kebijakan larangan mudik lebaran ya, membuat pengoperasionalan jalan lingkar utara Brebes Tegal ini tertunda. Jadi pembukaan ruas jalan yang sudah selesai, ini aslinya sudah selesai pengerjaannya pada bulan April kemarin, ini masih menunggu audit. Nah, pejabat pembuat komitmen atau PPK pelaksanaan Jalan Nasional Bina Marga Jawa Tengah, Wisnu Herlambang, mengatakan pengerjaan Jalingkut sepanjang 14,5 km sudah selesai 100% dan sudah bisa dioperasionalkan. Namun adanya kebijakan larangan mudik membuat pengoperasionalan Jalingkut belum bisa dilakukan untuk arus mudik dan balik lebaran seperti rencana sebelumnya. Ini dari harian gatra.com ya, saya lansir beritanya. Secara prinsip, secara umum bisa dioperasionalkan, hanya saja karena imbauan dari Polres Brebes
dan Polres Tegal Kota ada larangan mudik untuk sementara ditutup dulu, tidak dioperasionalkan. Selain itu, Wisnu melanjutkan pengoperasionalan Jalingkut harus melalui 2 tahap audit, yakni uji layak fungsi serta uji layak audit keamanan dan keselamatan jalan. Sebab Jalingkut merupakan jalan baru. Ini merupakan jalan baru. Audit tahap 1 sudah dilaksanakan, kemungkinan nanti ada pembenahan sedikit-sedikit. Setelah itu akan diaudit kembali jalan itu bisa dioperasionalkan atau tidak. Wisnu memperkirakan audit tahap kedua akan dilakukan setelah Lebaran. Nah, ini ada penyekatan jalan lagi ya, sengaja ini hanya motor, sepeda motor dan kendaraan kecil saja yang bisa masuk jalan ini. Ini karena belum diresmikan seutuhnya ya, karena ada pelarangan mudik. Tapi jalan sudah hampir selesai semua ini. Nampaknya aduh jalannya enak nih, halus sekali nih. Nah, nanti dari Brebes akan nyambung ke Tegal Kota. Ini sudah masuk kawasan Tegal Kota ini kawasan Tegal. Nah, ini sudah masuk kawasan Jalan Lingkar Tegal ini ya, sudah masuk Jalan Lingkar Tegal. Nantinya akan tembus ke jalur utama yang dekat Pelabuhan Tegal. Nah, itu nanti tembusnya ke sana. Itu sebelah kanan saya rumah susun Jalan Lingkar Utara Tegal ini. Sehingga nanti bisa memangkas biaya logistik ya. Dengan adanya pengoperasian Jalingkut Brebes Tegal ini, tujuannya yang pertama untuk memperlancar lalu lintas yang menuju Brebes dan Tegal. Ini tembus ke jalan sini, jalan utama. Nah, ini dekat pelabuhan, nanti tembusnya ke sini. Demikian penelusuran kita melewati Jalan Lingkar Utara Brebes Tegal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.